menentukan anggaran pertahanan ke depan itu biasanya ada 4 pendekatan yang harus digunakan. Ya, ada pendekatan politik pertahanan, ada pendekatan skenario ancaman, pengembangan kapabilitas, dan terakhir pendekatan teknokratik anggaran. Penyusunan Perpres yang menyebut angka 1,7 kuadriliun itu sebetulnya sudah menggunakan 4 pendekatan ini secara bertingkat. Yang muncul di publik itu yang paling ujung nih, yang pendekatan teknokratik anggaran ini. Jadi kalau ditelusuri, pendekatan politik pertahanannya sudah dilakukan, sudah ada rangkaian undang-undang, yang terakhir ada Undang-Undang Ciptaker, sudah ada Jakum, Jagar Hanak, doktrin dan strategi yang sudah ditetapkan baik oleh Presiden maupun Kementerian Pertahanan. Pendekatan skenario, menghitung ancaman ke depan juga sudah ada analisa lingkungan strategis yang secara rutin dianalisis dan kemudian ditetapkan terutama oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Pendekatan pengembangan kapasitas pertahanan, capability base, itu juga sudah ada dokumen postur pertahanan, ada Renstra MIF 123 hingga 2024. Yang sekarang memang ditunggu adalah Renstra 2044. Ya, Renstra 2044 itu akan mengambil sebagian dari MIF 3 lalu ditambah dengan Renstra 1, 2, 3, 4 per 5 tahun hingga 2044. Yang sekarang kita bicarakan rame di publik tentang 1,7 kuadriliun itu ujungnya pendekatan teknokratik anggaran yang memang budget driven, di mana Presiden nanti dikawal oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan mengatakan ke Kemhan batasnya ini sebesar 1,7 kuadriliun untuk 20 tahun ke depan. Nah, itu nanti bagaimana menghitungnya, ya dua kolega saya, Kuri dengan Rehan, yang bisa menjelaskan lebih detail. Oke, jadi ada 3 model ekonomi pertahanan untuk menghitung kebutuhan belanja alutsista kita sampai 2044. Model yang pertama, kita pakai kenaikan biaya produksi alutsista untuk 9 sistem utama. Dan model ini ketika kita hitung menghasilkan estimasi belanja antara 2,54 kuadriliun hingga 3,47 kuadriliun. Lebih besar daripada 1,7. Model yang kedua, kita mengandalkan proyeksi linear kenaikan belanja alutsista ya, yang dipatok di angka 9% per tahun. Kemudian diterapkan terus sampai 2044 secara konsisten. Kita tidak perlu perhitungkan pemeliharaan, perawatan, atau kita bahkan nggak menghitung ada perang. Nah, model ini memproyeksikan belanja alutsista sebesar 1,1 kuadriliun, yang mana cocok dengan angka di Perpres. Model ketiga, kita menggunakan 4 asumsi ekonomi makro. Kita menghitung pertumbuhan ekonomi, proporsi anggaran pertahanan terhadap PDB, proporsi belanja alutsista, serta proporsi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista tersebut. Nah, proyeksi ini ya ketika kita utak-utik dapatlah 1,7 kuadriliun dengan berbagai skenario. Nah, penggunaan 3 model ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Kementerian Pertahanan tidak merencanakan kenaikan belanja alutsista secara tajam, dan dari 4 asumsi ekonomi makro yang digunakan ya, yang menemukan angka 1,7 kuadriliun itu menunjukkan bahwa rencana Kemhan ini sesungguhnya konservatif ya. Dan yakni misalnya ya, dari 4 asumsi makro yang digunakan, pertumbuhan ekonominya 5%, kemudian proporsi anggaran pertahanannya terhadap PDB 1%, proporsi belanja alutsista terhadap anggaran pertahanan 15%, dan hanya 30% belanja alutsista yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Jika model ini disilang dengan model dinamika persenjataan, maka Kementerian Pertahanan tetap mengandalkan model arms maintenance modernization yang menuntut proporsi PDB kepada belanja alutsista sebesar 1 hingga 1,5%. Dan ini belum mengarah ke model modernization kepada arms build up yang membutuhkan minimal alokasi belanja pertahanan 5%.
Nah, jadi model dinamika persenjataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya rancangan 1,7 kuadriliun itu buat Indonesia masih sulit untuk melakukan lompatan dua teknologi yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan hingga 2045. Jadi Ki, sebetulnya walaupun angkanya fantastis 1,7 kuadriliun, ini konservatif. Ya, nah ini adalah model yang pertama. Jadi kita menggunakan estimasi kenaikan harga alutsista generasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau beli BMP-3 gitu ya untuk kendaraan tempur, maka untuk Rensa 2020-2044 kita akan membeli generasi yang selanjutnya yang lebih canggih. Estimasi biaya kenaikan tahunannya itu 5,9%. Jadi ketika kita hitung semuanya ya 9 kategorisasi alutsista ini yang datanya diambil dari Sipri Amsterdam Database ya, kemudian eskalatornya ini kita ambil dari beberapa hasil kajian dari Amerika, Inggris dan negara-negara lainnya ya. Kemudian untuk postur untuk berapa sih yang mau kita beli ya dari tahun 2020 sampai 2044 kita pakai postur pertahanan 2007 dan MF 2019. Jadi begini kira-kira rancangannya, dan ingat ini baru 9 ya, baru 9 alutsista. Dan jadi kalau kita perhitungkan misalnya 12 atau 15 alutsista, misalnya kita belum memasukkan pesawat transport yang besar gitu ya, itu akan jauh bertambah lagi estimasi kebutuhan alutsistanya. Nah, ini adalah kerangka literatur yang kita gunakan untuk merumuskan cost eskalator. Jadi ada banyak riset yang sudah dilakukan berdasarkan kenaikan alutsista per generasi. Ya misalnya yang paling klasik itu adalah salah satunya Pak David Kirkpatrick yang beliau kemudian menyimpulkan ada kenaikan 11,5% per tahun ya untuk setiap generasi pesawat tempur yang dimiliki oleh Inggris sejak tahun 1945 sampai 1990-an. Nah ini tentu saja angkanya bisa dilihat beda-beda ya, karena memang risetnya itu berbeda dalam hal timeline waktu yang dilihat ya, kemudian juga negaranya dan juga kebutuhan negara kan beda-beda ya level teknologinya. Jadi kita menggabungkan dari beberapa kajian ini yang kira-kira masuk dengan Indonesia dan sesuai dengan data alutsista yang kita punya. Ya, lalu setelah mendapatkan 9 alutsista yang ingin dibeli dan juga proyeksi atau postur pertahanan di tahun 2044, kami melakukan 2 model. Yang pertama itu model sama rata, di mana belanja dilakukan secara rutin atau dibagi rata setiap renstranya, dibagi ke 5 renstra. Lalu model kedua ada persentase terhadap renstranya, jadi kami menggunakan persentase renstra per renstra dikalikan dengan total renstra 2044 atau 1,7 kuadriliun tersebut. Jadi dari model ini kami mendapatkan setidaknya untuk proyeksi postur pertahanan hingga tahun 2044 memerlukan setidaknya 2,54 kuadriliun sampai 3,47 kuadriliun. Jadi tergantung apakah nanti diadakannya secara rutin atau secara bertahap. Lalu di model kedua kami menggunakan eskalasi anggaran pertahanan yang dimana kami menggunakan 2 skenario, yaitu skenario pertama menggunakan basis data dari APBN, di mana basis data APBN ini kami mencari persentase pengadaan alutsista dari total anggaran pertahanan yang mana berjumlah 12,6%. Lalu kami eskalasikan butuh berapa pertumbuhannya anggaran tersebut untuk mencapai kebutuhan dari proyeksi RPRPRES ya Mbak ya. Lalu dari situ kami mendapatkan bahwa setidaknya di APBN itu harus eskalasi pertumbuhannya di atas 9%. Begitu juga dengan temuan skenario kedua, yaitu di JANS, kami menggunakan basis data anggaran pengadaan alutsista terhadap pertahanan itu sebesar 15,9%. Jadi kami juga di situ mendapatkan setidaknya harus 9% juga pertumbuhannya per tahun dari eskalasi anggaran tersebut. Ini sebagai catatan, angka yang tadi 9% ini tidak otomatis kemudian kenaikan anggaran pertahanannya juga harus 9%.
atau pertumbuhan ekonominya harus naik. Menteri Pertahanan itu bisa mengalokasikan dana dari misalnya biaya yang sifatnya untuk belanja pegawai atau belanja yang lainnya untuk diprioritaskan kepada belanja alutsista. Dan hal ini pernah terjadi di masa lalu ya, ketika kita menghadapi perang, misalnya di masa Orde Lama, pemerintah kemudian bisa saja menaikkan anggaran pengadaan alutsista jika memang dirasa ada kebutuhan mendesak untuk perang. Oke, ini adalah model ketiga di mana kita menggunakan proyeksi ekonomi makro untuk menghitung bagaimana caranya kita bisa mendapatkan angka 1,7 kuadriliun yang kesannya banyak sekali nolnya, tapi kalau kita hitung kita misalnya menggunakan ada 3 asumsi pertumbuhan ekonomi, ada 5, ada 6, ada 7. Kemudian kita menggunakan asumsi pertumbuhan, asumsi persentase anggaran pertahanan dari APBN, dari PDB ya. Dan kemudian kita cari lagi persentase belanja alutsista dari anggaran pertahanan, dan yang terakhir kita ambil angkanya berapa persentase penggunaan pinjaman luar negeri dari pengadaan alutsista. Pada skenario pertama dengan PDB 5% saja dan dengan anggaran pertahanan pada 1,6% PDB, anggaran pengadaan alutsistanya 30% dan jumlah pinjaman luar negerinya 50%, kita sudah bisa mendapatkan angka 1,7 kuadriliun ini. Nah, ini kalau misalnya persentase PLN-nya ditambah seperti yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan ya, sekarang ditambah PLN-nya, maka persentase anggaran pertahanan terhadap PDB-nya bisa mengecil gitu ya. Dan juga kalau kita pakai misalnya skenario PDB-nya 6% dengan persentase anggaran pertahanan sebesar 2% dari PDB dan procurement-nya hanya 15% dari anggaran pertahanan, PLN-nya 70%, kita sudah mendapatkan angka 1,7 kuadriliun juga. Jadi sebenarnya ada banyak skenario yang bisa dipakai dengan mengotak-atik angka PDB, persentase anggaran pertahanan, dan seterusnya. Nah, tentu saja kita harus mencari model yang PDB-nya dirasa paling sesuai dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi ke depan. Pendirian PT TNI yang sekarang dijadikan salah satu isu sentral dari angka 1.700 triliun itu bisa dianggap satu terobosan karena ada Undang-Undang Ciptaker. Jadi Undang-Undang Ciptaker dalam revisinya terhadap Undang-Undang Industri Pertahanan itu memberikan kemungkinan satu, investasi asing ke produksi senjata. Yang kedua, bahwa swasta bisa melakukan produksi senjata sebagai lead integrator. Dua hal yang sebelum Undang-Undang Ciptaker ada tidak mungkin dilakukan. Nah, PT TNI akan bisa menyediakan terobosan kalau PT TNI ini melakukannya dengan melakukan joint venture dengan salah satu produsen atau investor global. Jadi katakanlah PT TNI mendapat investasi dari negara X, lalu bersama-sama mendirikan joint venture. Yang paling mudah katakanlah mendirikan fasilitas MRO, maintenance, rehabilitation, overhaul untuk beberapa jenis senjata tertentu di Indonesia. Begitu itu dilakukan, joint venture-nya dilakukan, maka kemudian ada penanaman modal asing dan joint venture-nya bisa dianggap sebagai industri nasional ya, yang bisa menggerakkan nanti pertumbuhan ekonomi juga. Tapi untuk melakukan itu PT TMI-nya bersama Kementerian Pertahanan harus tunduk betul dengan apa yang diatur di Undang-Undang Industri Pertahanan dan juga Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker masih harus ada turunan-turunannya, ya turunan tentang misalnya negative list ya untuk investasi, apakah sudah beres negatif list itu sudah ada Perpres 10 tahun 2021 ya tentang negatif list. Nah, terus kemudian turunan apakah nanti PT TNI sebagai joint venture global masih terikat dengan aturan offset, transfer teknologi, imbal dagang dan seterusnya. Masih ada beberapa hal yang harus dirapikan supaya PT TNI yang seharusnya bisa menyediakan terobosan
inisiatif pertama untuk melaksanakan Undang-Undang Ciptaker ya betul-betul bisa memberikan nuansa baru ke pembangunan industri pertahanan di Indonesia.